Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama di akuntansi keuangan menengah ini, kita akan mendiskusikan tentang standar akuntansi dan perkembangannya. Slide-slide yang kita gunakan itu saya gunakan ini saya menggunakan slide yang disusun oleh Ibu Dwi Martani ya. Oke. Para mahasiswa sekalian ya, di pertemuan pertama ini di standar akuntansi keuangan dan perkembangannya. Jadi di kita belajar di intermediate accounting ini, kita menyusun laporan keuangannya harus berdasarkan standar akuntansi ya. Jadi standar akuntansi itu adalah pedoman seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Jadi kita menyusun laporan keuangan itu nggak boleh asal, nggak boleh sembarangan. Harus memahami, membaca, dan menguasai standar akuntansi keuangan. Karena itu adalah merupakan pedoman kita di dalam menyusun laporan keuangan. Ya. Baik dari laporan keuangan apa saja yang kita susun, ya, kapan kita mencatatnya, seberapa besar kita mencatatnya, bagaimana kita mengungkapkannya, itu harus berdasarkan standar akuntansi keuangan. Oke. Standar akuntansi keuangan di Indonesia itu dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang berwenang di dalam mengeluarkan standar akuntansi keuangan melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi Ikatan Akuntansi Indonesia inilah yang mengeluarkan pedoman bagaimana menyusun laporan keuangan, baik bagi perusahaan besar, perusahaan kecil maupun perusahaan mikro. Ya, itu diatur tersendiri bagaimana menyusun laporan keuangannya. Nah, standar akuntansi keuangan ini dimulai di tahun 1974 ya, dengan dikeluarkannya Prinsip Akuntansi Indonesia. Ini merupakan pedoman bagaimana menyusun laporan keuangan di tahun tersebut. Ya. Kemudian di tahun 1994 ya kita Ikatan Akuntan Indonesia di dalam penyusunan standar akuntansinya ini mulai mengadopsi dari International Accounting Standard ya. Muncullah kata PSAK itu mulai di tahun 1994. Ya. Kemudian di tahun 2008 kita berkomitmen mendukung IFRS ya, International Financial Reporting Standard sebagai standar akuntansi keuangan global ya. Jadi Indonesia termasuk yang berkomitmen untuk mengembangkan standarnya sehingga suatu saat di seluruh dunia itu adalah standar pedoman penyusunan laporan keuangan ini adalah hanya satu ya, sehingga dia dapat mengurangi cost of capital dan cost of ya, biaya modal dan biaya utang ya, cost of debt ya. Jadi dimulai dari 1974 adanya Prinsip Akuntansi Indonesia, kemudian 94 muncul PSAK, 2008 komitmen untuk mengikuti IFRS, dan konvergensi IFRS itu selesai di tahun 2010 ya, bukan selesai ya, karena IFRS itu selalu berkembang, tetapi diterapkan efektif PSAK itu di tahun 2012, yaitu PSAK yang sudah full adopt IFRS.
Nah, kemudian karena IFRS ini selalu berkembang, sehingga PSAK ini selalu melakukan update terhadap standar-standar ya, yang baru, muncul-muncul standar baru. 2015, 2018, 2020. Sehingga secara garis besar bahwa perkembangan standar akuntansi itu adalah dimulai dari 1974, kemudian 1994 muncul PSAK, 2010 itu adalah konvergensi IFRS, efektif harus dilaksanakan di tahun 2012. Oke. Nah, standar akuntansi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ini ada beberapa standar nih, Nak. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan atau PSAK. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan atau PSAK. Standar akuntansi keuangan ini dijadikan pedoman, dijadikan standar bagi perusahaan-perusahaan besar. Terutama perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu pakai standar akuntansi keuangan. Misalnya kalau saudara kerja di Lampung Pos, ya nggak pakai SAK. Ya. Jadi SAK ya, itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua itu adalah standar akuntansi entitas privat ya. Oke, jadi yang kedua adalah standar akuntansi entitas privat. Ini efektif akan berlaku di tahun 2025. Yang sekarang namanya standar SAK etap, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik ya. Sampai 2004 itu menggunakan itu. Nanti di 2005 itu udah diganti dengan SAK, standar akuntansi keuangan entitas privat. SAK EP ini efektif 1 Januari 2025. Nah, itulah saudara, ya artinya memang keilmuan akuntansi ini berkembang. Ya. Sekarang orang masih menggunakan SAK ini, standar akuntansi etap ini. Tapi nanti di 2025 itu udah wajib menggunakan SAK entitas privat di dalam penyusunan laporan keuangannya. Tentunya kakak-kakak tingkat saudara nggak belajar SAK EP ya, belajarnya SAK etap. Tapi begitu lulus SAK etap nggak diperlukan lagi. Ya artinya saudara harus punya kemampuan untuk belajar mandiri yang lebih ya. Nah sekarang ini kita belajar SAK etap, misalnya SAK etap PSAK 55 ya. Mungkin nanti setelah saudara lulus namanya udah ganti ya, standarnya udah ganti ya. Mungkin PSAK 1 juga sudah ganti, ada penambahan atau pengurangan. Jadi saudara harus belajar mandiri lebih ya. Jadi yang kedua adalah standar akuntansi keuangan entitas privat. Ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, tapi tidak terdaftar di Bursa Efek, atau perusahaan-perusahaan menengah ya yang tidak mau menggunakan SAK EMKM. Maka dia akan menggunakan SAK entitas privat.